Saya Faisal, perwakilan dari kelompok 8. Ini adalah tugas besar pertama untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Studi kasus yang kita ambil untuk permasalahan krisis komunikasi ini yaitu PT Eiger. PT Eijerindo Multiproduct Industry atau yang biasa kita kenal dengan Eiger. Eiger adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan retail peralatan petualangan alam terbuka. Eiger didirikan pada tahun 1993 oleh Roni Lukito dan toko pertama Eiger didirikan pada tahun 1994 di Cihamplas, Bandung. Nama Eiger ini terinspirasi dari sebuah gunung yang berada di Swiss yang berketinggian 3.970 meter di atas permukaan laut. Usaha ini diawali dengan fasilitas yang sangat terbatas. Pada saat itu, Eiger meluncurkan produknya hanya menggunakan 2 mesin jahit saja. Dan sekarang, seperti yang kita lihat, Eiger telah menjadi market leader dalam bisnis dan peralatan petualangan di Indonesia. Adapun Eiger terbagi dalam 3 brand. Brand yang pertama itu Eiger dengan posisi gaya hidup berpetualang, yang kedua Body Pack dengan posisi a lifestyle, dan yang ketiga Northland dengan posisi kehidupan alam terbuka. Pada tahun 2015, jumlah karyawan di PT Eiger ini telah mencapai 3.000 orang. Dan saat ini perusahaan Eiger telah memiliki 3 flagship store, 34 showroom, dan 81 counter yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang kami peroleh, perusahaan Eiger mengalami suatu krisis komunikasi yang terjadi antara pihak Eiger dengan salah satu customer-nya. Krisis tersebut terjadi saat ada suatu masalah yang terjadi secara tidak terduga dan membawa kerugian kepada perusahaan tersebut. Saat kerugian itu membahayakan reputasi atau image publik atas satu organisasi atau personal, itulah yang dinamakan dengan krisis komunikasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kronologi kejadiannya. Berawal dari review produk Eiger yang diunggah oleh YouTuber @duniadian pada tanggal 31 Agustus 2020 yang lalu. Jadi dalam video tersebut, pemilik akun Duniadian yang merupakan salah satu customer Eiger memberikan kesan positif terhadap produk Eiger yang baru dibelinya yang bermerek Eiger Kerato. Ia membelinya karena menurutnya produk tersebut sesuai dengan keinginannya. Kemudian dikirim email keberatan setelah 5 bulan. Jadi setelah 5 bulan video tersebut diupload di YouTube, pihak Eiger mengirimkan surat elektronik kepada Duniadian. Dalam surat tersebut, pihak Eiger mengungkapkan atas keberatan atas video review yang diunggah oleh akun YouTube @duniadian itu. Namun anehnya, surat tersebut tertanggal 23 Desember tahun 2020, sedangkan @duniadian baru menerimanya pada tanggal 28 Januari 2021. Ketiga, keberatan Eiger. Dalam surat tersebut, Eiger menyampaikan 3 hal yang menjadi dasar surat keberatan tersebut. Yang pertama adalah yang terkait dengan kualitas video tersebut, di mana perusahaan Eiger mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat mengubah
image atas produk Eiger atau menyebabkan produk terlihat berbeda. Yang kedua, adanya gangguan suara lain yang dapat membuat informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada konsumen. Lalu yang ketiga, tempat pengambilan video yang dinilai kurang tepat. Selain itu, pihak Eiger juga meminta @duniadian untuk menghapus video review tersebut. Kemudian, respon buruk terhadap Eiger. Jadi setelah diunggah pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 15.33 waktu Indonesia bagian Barat, cuitan dari akun Twitter @duniadian tersebut hingga kini telah disukai lebih dari 82.000 kali dan mendapat lebih dari 37.000 komentar. Sebagian besar warganet mencibir sikap Eiger tersebut dalam berbagai komentarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Beberapa jam kemudian, setelah ramai tweetan para netizen, CEO perusahaan melayangkan surat permintaan maaf. Dalam surat tersebut dituliskan, "Kami sadari apa yang kami lakukan tidak tepat dan salah. Sejatinya, maksud dan tujuan awal kami adalah memberikan masukan kepada reviewer agar lebih baik lagi. Tetapi sekali lagi, kami menyadari bahwa cara penyampaian kami salah. Bisa disimak bahwa maksud pengirim berita ternyata berbeda dengan penerimaan dari konsumen. Perusahaan bermaksud memberikan masukan kepada reviewer agar lebih baik lagi, tetapi karena penyampaiannya yang sedemikian rupa, akhirnya diterima dengan tidak baik. Bahkan konsumen menyatakan tidak akan membeli produk dengan brand Eiger lagi. Kehilangan satu konsumen yang sebelumnya loyal bisa berakibat fatal bagi perusahaan. Kerugian finansial dan reputasi karena larinya konsumen harus dikelola. Permasalahan miskomunikasi dalam kasus ini timbul karena cara penyampaian yang dilakukan oleh perusahaan kurang tepat. Ada 3 faktor yang mengakibatkan krisis komunikasi dalam kasus ini. Yang pertama, penggunaan pendekatan bahasa hukum kepada konsumen untuk konten yang tidak berhubungan dengan hukum. Yang kedua, disampaikan secara tertulis dan formal dari bagian hukum kepada konsumen tanpa ada unsur hukumnya. Yang ketiga, unsur kata-kata yang memerintah konsumen untuk memperbaiki dan menghapus konten daripada merangkul. Terima kasih. Sekian. Analisa jenis komunikasi yang digunakan dalam kasus Eiger ini. Jadi jenis komunikasi itu merupakan komunikasi diagonal yang merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi antara individu yang berbeda tingkatan, jabatan, dan kedudukan dalam suatu organisasi. Dengan namanya, komunikasi diagonal ini berlangsung secara menyilang, tidak terstruktur ke atas ataupun ke bawah, namun seperti arah komunikasi organisasi kepada kebanyakannya. Bisa dikatakan, dalam komunikasi diagonal ini akan ada beberapa pihak atau bagian organisasi yang terlewatkan. Hal itu karena fokus dari komunikasi ditujukan secara langsung pada target yang diperlukan, tanpa memerlukan peranan dari bagian lain yang memfasilitasi tersampainya sebuah informasi. Namun, arah komunikasi yang satu ini tidak berlaku dalam sebuah organisasi atau kelompok dengan skala yang kecil, melainkan lebih sering berlaku dalam organisasi atau kelompok dengan skala yang besar, karena keterkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya akan lebih kompleks. Sehingga tidak akan diherankan lagi apabila terdapat jenis arah komunikasi ini di dalamnya. Namun, tetap dalam pelaksanaannya, arah komunikasi diagonal ini harus disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang ada dalam sebuah organisasi, sehingga tidak akan menyalahi aturan serta prosedur yang telah ditetapkan, dan penyampaian dari informasi pun akan lebih efektif. Dari kasus tersebut, Eiger mengambil tindakan penyelesaian dengan cara permintaan maaf langsung dari CEO Eiger yang akhirnya mengirimkan surat permohonan maaf yang ditujukan kepada masyarakat atas kejadian tersebut, yang isinya pengakuan atas tindakan yang dilakukan internal tim Eiger adalah suatu kesalahan yang tidak tepat.
Pihak Eiger bermaksud untuk memberikan masukan kepada reviewer agar lebih baik lagi. Namun hal itu menjadi blunder bagi pihak Eiger sendiri. Tidak hanya permintaan maaf langsung yang secara tertulis disampaikan oleh CEO Eiger, yaitu Roni Lukito yang angkat bicara dan mengunggah video permintaan maaf di akun YouTube Eiger sendiri, dengan mengakui dirinya lah yang menyetujui atas keluarnya surat Eiger yang diberikan kepada Dian Widiarneko, yaitu selaku reviewer dari produk Eiger tersebut. Menanggapi surat permintaan maaf yang diberikan, Dian Widiarneko pun menanggapi dengan bahasa yang santai, dan berharap ini dapat menjadi pembelajaran yang berharga untuk pihak Eiger sendiri. Pada kasus ini dapat kita simpulkan betapa pentingnya komunikasi yang baik dalam segala aspek. Krisis komunikasi ini dapat menjadi mimpi buruk bagi sebuah perusahaan, apalagi sekarang sudah era marketing yang marketing horizontal, di mana suatu berita dapat dengan cepat tersampaikan kepada semua orang, dan krisis komunikasi ini dalam kasus Eiger ini akan sangat berdampak buruk apabila pihak Eiger tidak mengambil keputusan yang pas untuk menyelesaikan kasus ini. Tindakan yang benar dari CEO Eiger yang dilakukan dapat menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada pihak terkait dan diseminasikan secara konsisten kepada masyarakat melalui akun media sosial perusahaannya. Hal itu menjadi hal yang sangat baik bagi pihak Eiger dalam menyelesaikan kasus ini. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, yang kami pilih yaitu studi kasusnya Eiger dalam mata kuliah ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.